Jule, dari Safri sekarang malah aktif di postingan pria lain. Kan udah punya pasangan nih sayang, tapi kok masih doyan tebar pesona? Mungkin gak sih apa yang dilakukan Jule itu karena dia masih mau nyari perhatian di pria lain? Atau jangan-jangan masih ngerasa kurang sama pasangan yang sekarang? Entahlah ya Bes, tapi kelakuan yang begini bikin penggemar salah tafsir loh. Sama halnya dengan curhatan Irfan Hakim nih, yang membahas soal sikap jebolan ajang pencarian bakat sampai akhirnya netizen menyenggol nama mahal ini. Aduh, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Heran, ngakunya udah punya pasangan tapi masih suka tebar pesona, masih ganjen-ganjen, masih usaha kiri kanan. Apa sih? Hello, emang kalau udah tua begitu. Ngomel aja bawaannya dari tadi. sendiri ya kan. Ampun Ini kan banget. waktunya anak-anak bayar kos. Kesel banget gitu. Ada Mbak Nunung, ada Mas Adi. Halo. Angkat gelas dulu. Ayo kita cheers. Selamat datang di Spill the Tea. Astaga. Belum bayar kos tuh udah gitu ya. Gitu aja kerjaannya ya kan. Tapi by the way, Mami kenal nggak sama Adi? Kenal nggak nih? Saya kenalan dulu. Sumpah dari tadi aku mau nanya kamu ini siapa sih? Padahal udah ngobrol akrab di sana. Aku nyari tuh. Ini siapa ya? Coba kenalan dulu sama senior. Mami. Iya. Ini Adi siapa, Di? Gini aku perkenalkan, memang ada orang tuh yang dia itu yang lebih terkenal ayamnya memang. Iya. Sekarang bikin kontennya sama si Ayam. Sama si ayam. Aku pernah viral Mami. Oh. Sama ayam, makan sama ayam. Oh, gitu. makan sama ayam. Iya, ayam yang diungkep di dalam kendi. Tapi minimal dia viralnya sama ayam, bukan viral sama suami orang atau sama laki-laki lain. Oh, cetas. Yang dimaksud siapa sih? Coba kita spill. Ya lu tuh sebenarnya sama yang mana? Iya. Iya nggak sih? Kelakuannya sih, maksudku aku punya banyak temen yang gitu ya, yang punya pacar tapi nge-like-in foto cewek-cewek di Instagram all at the same time. Tapi biasanya yang begitu tuh teman-teman aku yang laki-laki. Aku tuh maaf banget, aku jarang melihat teman aku yang perempuan yang begitu. Like baru posting foto pacaran sama yang ini, tiba-tiba nge-like, posting yang fotonya udah di-upload, dia nge-like-in foto-foto cowok lain terus ngegodain, aduh panas, aduh nggak kuat gitu. Jarang perempuan begitu. Nah ada yang begini nih aku tuh sedih apa bangga aku bingung. Tapi tunggu dulu deh Dave Hendrik. Kan kenalin gue dong, Jule itu sebenarnya awal terkenalnya dari apa sih dia? Nah, pertanyaan yang bagus. Gue juga sama kayak Mami Nunung tadi ketemu Mas Adi. Gue tuh ngeliat Jule ini Siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kok sampai tiba-tiba dapat sorotan Terkenalnya Rame itu gitu? ya, terkenalnya yang aku tahu ya. Jule itu dulu kan punya suami. Iya. Nah suaminya si Jule itu kan sahabatan sama si Denhun. Denhun. Sahabatan banget. Kan dulu bikin kayak band-band itu loh apa? Oh, Boy band. Boy band. Boy Oh, band. anak boy band. Aku sama Denhun tuh kenal baik banget. Oh dia kenal baik banget sama Itu udah Denhun. kenal baik, kenal baik. Oh, gitu. Nah itu mulai viral. Kalau sekarang viral ya dulu udah mulai Oh, rame. Nah gitu. mulai orang kenal si Jule. Terus mulai lagi kenal Denhun sih udah agak dikenal ya. Oke. Terus suaminya si Iya. Jule, nah udah mulai. Berarti sebenarnya Dan aku sama suaminya si Jule yang dulu juga kenal baik. Iya. Serius, Mam? Karena boyband itu sering jadi bintang tamu di waktu aku masih punya program OVJ. Oh, 2012, Mam. Ya. Karena memang pernah ada kabar yang juga viral setelah selesainya hubungan sama Denhun, Jule itu kan membuka hijabnya dia kan. Ini cerita yang mana ya? Mas. Jadi, makanya kok mukanya kok bukan ini? Udah semangat. Mami ceritain siapa Mam? Lee Jong Hun kan? Oh bukan Lee Jong Hun. gini, jadi sebenarnya yang terjadi setelah Jong Hun karena kan istrinya juga lagi selingkuh kan lagi viral juga toh. jadi Makanya sebenarnya aku dikasih tahu gambarnya kayak tutu ya. Kok beda? Beda ya. Maaf ya. Maaf buat siapa? Lee Jong Hun. Bukan yang Denhun. ini. Denhun.
Dehun nggak kenal. Lee Jong Hun kenal. Nggak Karena kenal. Lee Jong Hun juga ditinggal istrinya kan. Iya. Dan istrinya tuh juga membawa anak-anaknya ke luar negeri toh. Betul. Nah itu yang aku maksud itu kok bareng dikasih tahu fotonya. Lu kok bukan? Kok jilbaban? Orang dia pakai sensi gitu. Nah, sekarang pertanyaan ini pengen tanya nih ya. Katanya setiap orang pasti pernah melampaui fase dalam hidup seneng tebar pesona. Ya. Seneng ngeceng-ngeceng flirting kanan kiri. Adi sama Mbak Nunung, pernah nggak melalui fase itu? Oh pernah. Kalau Pernah aku dong. sih sudah, kalau sekarang ini sudah nggak ngalamin. Dulu waktu Sempat pernikahan ada. pertama, pernikahan masih suka kadang-kadang ketemu mantan Oh. gitu. Karena dulu kan Mami juga pernah punya story sama Brondong kan, Mam. Iya kan, Mam? Dulu kalau mau dapat berondong itu cari modal dulu. Oke, anyway, Mami pernah nggak sama Adi nih ya di lokasi syuting ngelihat teman-teman kalau atau di mana gitu ya, aduh ini teman-teman artis tuh kerjaannya tebar-tebar pesona padahal mereka tuh udah punya rumah tangga gitu. Kalau aku udah lebih enggak. Atau maminya dulu Sekarang begitu. dulu kan masih muda ya, Iya, masih masih remaja, muda. masih. Dan aku menikahnya kan masih muda-muda banget ya. Aku masih umur 16, 17 gitu dan nggak jadi satu sama suami, beda-beda tempat. LDR. Nggak LDR cuman karena tidak disetujui sama orang tua, pihak Ya, orang tua ya. laki jadi nggak boleh. Jadi ya jauh-jauhan gitu. Kalau untuk yang sekarang justru malah kayaknya suamiku yang lebih tebar pesona. Dan kamu merelakan hal itu, Mbak? Tadinya ya nggak rela, sekarang tak relain aja ya. Oh gitu. Tebar pesona gimana suamimu memang sekarang? Ya kayak gini banyak sekali kan. Aku kan gini kan nomorku kerja itu kan nomornya suamiku. Iya. Nah gitu kan banyak banget yang nge-DM suamiku gitu. Oh gitu. Loh, kok bisa Bener-bener tahu, tipis Mami? gitu. Ya aku kan baca kadang hai terus kakak Ian. Jadi nggak nanyain kerjaanku tapi Nanyain hal yang lain. Ya, pernah suamiku tuh jawab hai juga. Gitu. Ketawa. Ribut dong. Ribut dong. Ribut dong. Cuman terus aku diemin aja daripada aku kan paling nggak suka ngelihat HP dia, ngelihat dompet, ngelihat HP suami itu paling memang dari dulu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah periksa-periksa gitu? Nggak pernah. Oh. Tapi kalau suami meriksa-meriksa juga punya Mbak Nunung apa enggak? Dokter kali ya periksa-periksa. Periksa dong. Periksa? Kalau suami periksa. Dan Mbak Nunung oke dengan itu? Silahkan aku bilang gitu. Nggak ada yang aku umpetin? Yang aku berumah tangga tuh nggak ada rahasia kok gitu. Oke. Aku Ya. tahu kalau video yang berikut ini pasti nggak enak pada mau mengantarkan. Karena kan teman kerjanya Mas Karen, Ya. temannya Mbak Nunung, temannya Mas Adi, ya kan? Jadi lagi rame berikut ini video dari Irfan Hakim yang curhat tanpa nama. Tapi karena curhatan Irfan, kita tuh jadi tebak-tebak buah manggis siapa sih artis yang dimaksud. Jadi Irfan bilang, ada nih artis sombong jebolan ajang kompetisi gitu ya, pencarian bakat. Nggak disebutkan namanya siapa. Tapi kok netizen berhasil mengait-ngaitkan dengan seorang nama. Kita Diduga spill dulu. siapa? Ih. Coba jadi dari pernyataannya A. Irfan itu jadi heboh. Netizen lah langsung jadi FBI. Nyari. Dapatlah nama mahal ini. Ada yang bilang komentar dari netizen, awas nanti dia ngambek lagi. Fans sama idolanya kan sama-sama denial. Nggak mau terima kritikan. Ada juga yang bilang, mungkin segan juga sama artis senior takut disangka SKSD. Kan bisa aja gitu. Nah, dari sini Mami kan sebenarnya teman dekatnya dari Kang Sule kan, Iya, Mam. iya. Mami kenal Kang Sule udah dari zaman iya. itu. Udah kayak anak sama Dan aku ibu. deket banget, dah. Deket banget. Mami kan pasti juga kenal anak-anaknya Kang Sule. Iya. Kan Iki kan suaminya Mahal ini kan. Mami deket juga nggak sama mereka? Maksudnya tahu nggak karakter Kalau anak-anaknya Kang Sule ini? anak-anaknya Kang Sule itu memang kalau yang 3 itu memang pendiam ya. Anaknya pendiam kayak si Putri, terus Zan, terus si Ferdi. Kalau Ferdi kan masih kecil ya, belum ngerti gitu loh. Tapi kalau memang yang paling supel gitu memang Iki ya. Iki itu orangnya supel banget. Memang anaknya low profile, profile, terus dan pada saat
aku tuh kenal itu si Iki itu memang baik banget anak, wajahnya dia wajah Baik. positif terus gitu loh wajahnya itu ya. Si Iki itu Nah kan kalau gitu kan. Lini istrinya? Kalau Lini memang aku ketemu Lini itu cuma di hari pernikahannya aja ya. Oh udah nggak pernah ketemu juga? Enggak pernah ketemu. Maksudnya nggak pernah kayak acara bareng? Oh, enggak, Kan enggak, temen enggak. deket papahnya. Ya Iki kan, maksudnya. ya enggak lah, ya beda lah, kan aku temennya bapaknya ya. Soalnya banyak yang di sosial media tuh rame dan gaduh yang muncul deh tuh ke permukaan cerita-cerita. Aduh pernah ditolak foto sama Mahalini. Aduh Mahalini emang aura sombongnya makin terasa. Aduh begini, aduh begitu. Yang memperkuat dugaan bahwa artis yang diomongin Irfan Hakim itu adalah Mahalini. Ya kan? Nih kita punya spill juga ada video. Rupanya Mahalini juga pernah terlontar kalau dia tuh memang agak takut dibilang sombong ya. Oh iya, coba mana? Menurut aku sih itu dipahami kalau ada yang merasa seperti Mahalini, sungkan, takut dianggap lebay, takut dia, ih so akrab banget sih lo siapa gitu. Tapi I think it's all in your head, itu cuma ada di kepala kalian Iya, aja. iya. Ini bagian dari adab aja ya, kita Iya. menghormati yang lebih tua. Itu sama kayak aku kan masih baru sekali ya Kak Dev di sini Iya. ya gitu. Jadi itu pertama sekali inget zaman dulu itu di Brownies, Mam. Jadi itu semua aku DM. Yang 4 host, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, semuanya, Pak Wedin, itu aku DM-in satu-satu karena Nah, dari 4 yang di DM yang ngebales berapa? Nggak ada sih. Gak ada sih. Tapi minimal gini, openingnya aku udah cakep gitu. Kak Iya. izin, aku ini, aku yang akan ke Brownies, aku yang gitu-gitu. Dan Iya. dan aku jangan sampai kita ada yang salah gitu sebagai anak baru. Sebenarnya benar, itu hanya Iya. di kepala kita aja sebenarnya Iya, kita kekhawatiran itu. gitu. Ternyata senior-senior juga sama Mami baru ini ketemu ya Mam, tapi kita langsung ngobrol segala macam walaupun belum tahu nama ya Mam. Kayak gitu. Jadi gitu sih Iya, Kak gitu. iya. Aku ketemu Mbak Nunu kan udah lama nggak ketemu ya. Aku ingat pertama kali aku main jadi tamu di OVJ itu gue masih baru karena program itu lagi Iya, di atas di Iya. atasnya. Dan aku nggak akan pernah bisa lupa, sebetulnya nggak bermaksud mengecilkan yang lain. Satu-satunya talent yang say hi ke gue di ruangan ganti ngajarin, kamu dapat bagian apa, nanti kita gini aja, ya cuma Mbak Nunung. Kalau yang lain kan cowok-cowok itu ya semua sibuk sendiri-sendiri di Ya kan di itu bangkunya. cowok-cowok. Kan ya cewek lah yang pasti. Untuk ngajarin. Induk ke Ya anak. cowok-cowok jadi social awkward sama Pak D. Ini udah ngendus ya. Iya. Tapi Mam penasaran deh, Kak Mami kan yang senior gini sampai dengan sekarang masih suka kemana-mana, syuting di sana di sini. Ada nggak sih yang Mami tuh ngerasa ini anak kok masih muda, nggak ini, Belagu nggak banget sopan gitu. Belagu gitu. Misalnya bintang film, penyanyi gitu kan ada dong satu panggung. Ada sih, ada. Iya kan. Coba di-spill dulu. Jadi Dan- penyanyi laki, penyanyi dangdut. Itu tadinya baik banget sama aku. Baik banget sama aku, akrab banget sama aku. Tiba-tiba pas acara apa sih? Acara bongso komika apa yang nerima award gitu loh. Nah, aku jadi pembaca kan, nominasi. pembaca. Nah, tiba-tiba anak itu mungkin aku nggak ngerti kalau anak itu ada di sederetan gitu. Terus akhirnya ada kamu. Untuk aku nggak nyebut namanya. Ada kamu. Terus aku senyum dia. Ini anak ada apa ini? Udah bener-bener yang nggak mau lihat aku, nggak mau salim, semuanya itu salim sama aku. Ini anak ada apa gitu. Tapi ya udahlah, aku bilang gitu ah. Sampai Nggak sekarang, penting Mam. banget kok buat aku gitu. Iya. Sampai sekarang. Cukup tahu aja. gitu ya. Cukup tahu aja. Adi kan kamu gimana? dekat banget sama Ivan Gunawan. Iya, Pak Haji. Itu ceritanya gimana kok kamu Oh dia di bisa pertemanan sedekat juga itu? sekarang dipanggilnya panggilan sayangnya Pak Haji. Pak Pak Haji, Iya. Ji gitu. Gimana deket, Iya. gimana bisa deket banget sama Igun? Jadi sebenarnya jauh sebelum aku ngonten, sebelum viral 2023, itu 2018 sudah ketemu waktu itu di JICC, satu acara, udah ngobrol dan segala macam. Karena memang Pak Haji itu kan orangnya kan welcome ya, Iya, orang iya, baru iya. gitu welcome. Nah terus waktu udah viral rame, nah awalnya aku tuh mau di-endorse salah satu produknya dia gitu. Di-endorse apa ya? Pageant. Pageantnya dulu kan Ramis Mega Bintang. Oh, kamu Pas maksudnya mau jadi promoin. mewakili Medan? Pengennya begitu, cuman nggak jadi. Nah, akhirnya ya nggak usah endorse. Ini kan aku suka pageant, aku tuh udah ayo kita gas, kita promoin, kita gencarkan gitu. Ya udah, akhirnya deket sampai sekarang dan
udah jadi anak-anakannya gitu. Iya. Dan nasihat beliau itu, jadi aku baru tahu ternyata seorang Ivan Gunawan itu dia tuh kayak lilin. Dia tuh pengen orang di sekitarnya itu terang gitu. Iya, Dia tuh gitu. Jadi kalau kita salah-salah langkah atau kita salah buat story aja dia langsung komen. Jangan gitu nak, jangan gitu, jangan gini gitu. Jadi dia tuh suka ngasih impact gitu loh. Jadi dia tuh suka bayari makanan yang gitu-gitu. Suka kalau orang itu bahagia di samping dia. Oh itu memang naluri memang begitu. Naluri memang begitu. Naluri. Kita pengen tahu dong komentarnya Mbak Nunung. Kita punya satu artikel, maaf banget kalau ternyata akhirnya artikel ini mengorek-ngorek gitu ya luka atau trauma lama. Tapi kita lihat dulu artikelnya baru kita minta komentar Mbak Nunung, boleh ya? Aku lebih senang lawak dengan Andre Taulani. Nunung sama Sule aku takut. Tadi Mbak Nunung bilang yang junior takut sama Mbak Nunung. Kata Mbak Nunung jangan takut, aku orangnya baik. Ternyata Mbak Nunung juga pernah takut sama Sule. Sebetulnya enggak itu enggak itu kau bikinan siapa itu. Enggak. Kadang-kadang itu ada, pokoknya kalau lagi jadi bintang tamu suruh pasti ada pilihan Sule apa Andre gitu, kadang kayak gitu kan. Jadi aku selalu memang bilang Andre gitu loh, aku selalu bilang Andre. Bukan berarti aku bilang Andre itu kan harus ada pilihan gitu loh. Iya. Terus tapi kan padahal yang lebih deket itu aku sama Sule itu lebih deket daripada aku sama Dan Andre. kenapa lebih memilih Andre? Ya cuman ya sama Andre gitu aja udah gitu. Oke. Jadi nggak ada alasan apa-apa gitu. Oke. Jadi No hard feeling. aku takut sama Sule enggak lah, nggak pernah takut aku sama Sule. Dari Karena awal aku ketemu aku sudah seniornya Sule waktu OVJ itu aku kan udah di Sri Mulat, Iya. udah di Ketoprak Umur, udah di Sidul. Jadi ngapain aku harus takut sama juniorku? Toh juniorku baik-baik kok gitu loh, sopan-sopan sama aku kok. Jadi nggak ada aku takut sama Sule, nggak ada. Kalau aku nasihatin Sule, iya selalu aku nasihatin Sule. Itu kayak peran Mbak Nunung sebagai kakak gitu ya? Iya, sebagai kakaknya udah mau nggak dianggap kakak, mau dianggap emaknya, mau dianggap apa, aku sama Sule deket. Tapi kedekatan Mami sama Kang Sule tuh apa yang paling sering Mami nasehatin ke Kang Sule? Karir kah, Iya. jodoh? Karir kah? Atau jangan-jangan jodoh apalagi belakangan ini Enggak, kan kadang-kadang gini, sekarang kan gini, dia pernah kan cerita sama aku, mungkin sudah saking buntunya kenapa kok TV sekarang nggak pernah ada, nggak pernah mau sama aku ya, makanya itu kadang orang kalau sudah kena blacklist satu TV itu pasti nyebar. Kayak jamur itu udah nyebar semua kayak gitu ya. Ya kita harus introspeksi diri, aku bilang gitu. Aku cuman gitu, introspeksi diri apa? Ya dikurangin marahnya, dikurangin temperamennya, dikurangin, coba deh, aku bilang gitu. Kan cuman itu kan orang yang aku denger loh dari orang-orang pekerja TV itu kan semua itu curhatnya takut. Kalau sama Sule takut ya karena cuman itu, bahkan coba itu dulu. Terus aku juga bilang gini, udah dan kamu nggak perlu takut, Le. Kamu tuh punya duit, kamu orang berduit. Sekarang kan ada sosial media. Iya. Bikinlah kamu YouTube, bakar uang ya kan. Kamu punya uang kok. Kalau aku mau bikin YouTube nggak punya duit ya nggak jadi. Kalau kamu mau bikin YouTube, mau bikin apa kamu bisa. Ya udahlah, dan kamu masih punya kemampuan. Kamu masih bisa milih orang, kamu masih bisa bayar orang. Udah kalau aku nasihatin gitu-gitu, dan akhirnya ya sudah sedikit gitu. Oh iya dia bikin YouTube ya, walaupun YouTube-nya kadang-kadang cuma sebentar, mungkin juga kurang ada kesabaran atau gimana. Kalau masalah finansial kan aku nggak ngerti. Yang aku tahu ya bahwa kamu tuh berduit gitu loh, duitmu tuh banyak gitu loh, dan kamu tuh kaya gitu. Walaupun kamu nggak di TV tapi kan off airmu masih kenceng. Terus kayak dia di sosial media juga menghasilkan uang banyak. Sosial medianya kan dia kenceng banget kan. Nggak mungkin kalau nggak menghasilkan, iya kan gitu loh. Sampai pagi, siang, sore, malam dia ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi satu hal kebaikan tentang Kang Sule ini terakhir ya. Satu hal kebaikan yang nggak pernah dilupain sama Mami Nunung. Dia waktu aku sakit, dia garda ke depan buat aku. Pak Raffi ya, memang yang paling depan Raffi ya. Tapi Sule salah satu orang yang
banyak banget pokoknya membantu saya, menolong, ngasih semangat saya. Dan sampai detik ini yang masih sering sehat si Hello, si apa itu sudah. Kadang-kadang di sekarang kan aku sering live TikTok ya. Dia naik aja sebentar, sehat udah gitu. Yuk PK sebentar yuk yuk, udah turun gitu aja. Dia cuman pengen ketemu aku gitu aja. Kan kalau dibilang sebetulnya ya Mbak Nunung nih kisah percintaannya tuh berwarna banget. Berwarna banget. Apa pengalaman atau pelajaran yang paling Mbak Nunung kalau lagi duduk terus nginget-nginget masa lalu gitu? Ya pernah gimana sih remaja terus aku cerai, aku masih muda banget. Jadi kayak orang frustasi ya, terus aku nggak kerja, yang akhirnya aku kerja di dunia seni. Terus ya tahu sendiri kehidupan dulu orang-orang panggung gimana ya. Ya sekarang cuman kok bisa ya dulu gitu ya, kok bisa ya. Tapi ya gimana lagi, emang semua udah takdir ya gitu ya. Okay. Tapi pernah merasakan cinta sejati nggak sih Mbak Nunung ketika jatuh cinta? Kalau bicara cinta sejati ya sekarang sama suamiku yang sekarang. Ya karena Yang selalu menemani. ya itu suamiku itu dulu nikah sama aku mungkin pada saat aku lagi di atas ya. Lagi yang gimana sih hidup dikejar uang itu gimana sih? Iya. Ya gitu. Jadi ya banyak banget lah dulu yang nyikat suami, itu paling cuma duitnya, karena memang kehidupanku aku sering dikecewakan laki-laki, apalagi masalah finansial ya, selalu masalah finansial gitu. Sampai titik terendah, sampai aku sakit, aku penyakitan, aku apa-apa pun Ian selalu ada di samping saya, dan dia dan dia yang selalu ngasih aku semangat, dia yang aku nggak tahu ya. Kalau aku pasanganku bukan Ian, tapi kita juga nggak tahu ya. Orang baik kan juga banyak, Ian juga nggak sempurna. Suami saya juga bukan manusia sempurna. Tapi dia, udah aku nih sampai ngunci rambut aja suamiku yang nguncirin loh. Jalan aku sekarang juga lagi ada kendala ya, karena neuropati ya. Neuropati itu karena mungkin ya kegemukan, terus kakinya tuh udah keberatan menyangga badannya. Nah, tapi ada kaitannya dengan gula. Nah, gitu ya udah. Dan itu suamiku semua emang udah, aku tuh kayak bayi. Iya, melayani sekali ya, Bang. Melayani sekali udah. Aku sih salut sama Mbak Nunung waktu pertama kali memutuskan jujur kepada publik dengan apa yang terjadi sama hidup Mbak Nunung. Maaf nih, buat aku nggak banyak orang yang punya kelegaan hati kayak Mbak Nunung. Pernah ada di posisi sangat puncak, terus gue mau cerita jujur apa adanya, apa yang terjadi sama hidup gue sekarang. Kalau boleh tahu waktu itu yang mendorong alasan untuk gue jujur aja, apa sih Mbak? Awalnya itu memang aku sudah memang di titik terendah. Cuman karena waktu itu aku masih sehat ya, aku masih bisa jadi bintang tamu. Waktu itu aku pas kena cancer. Aku didiagnosa cancer itu benar-benar aku tidak punya uang sepeser pun. Aku hidup di apartemen, yang apartemen biasa banget. Terus aku didiagnosa cancer, gak mungkin saya diamkan cancer ini. Kalau selama saya didiamkan, dia akan terus. Dan dia nggak bisa diam kan. Selama aku stres, cancer itu kan seneng banget kalau sama orang stres. Semakin jadi dia menggerogoti, stadiumnya semakin gitu. Akhirnya aku cuman ya kembali lagi bahwa apa yang kita punya siapa sih? Kita masih punya Allah kok, nggak mungkin kita ditinggal kok.
berangkatlah aku operasi, terus kemo. Udah, yang penting aku jangan sampai ini terus menggerogoti gitu loh. Ya udah aku langsung operasi. Ya itulah aku percaya banget pada saat aku di titik terendah Allah masih mengirimkan orang-orang baik pas tepat pada waktunya. Oke. Itu aku pikir adalah upah kejujuran ya. Karena kita hidup di dunia hiburan yang kadang memberikan kesan-pesan yang banyak menimbulkan salah tafsir gitu. Nggak pernah jelas apa adanya. Terlepas dari itu semua, kita mengenal sosok Mbak Nunung yang emang selalu pesannya jelas, tidak menimbulkan salah tafsir, sehingga kita tuh bisa mengulurkan dan menghargai kejujurannya. Gitu. Sambil makan dong. Iya. Oke, langsung aja kita mau masuk ke kejutan buat mereka berdua ya. Kejutan pertama untuk Adi dulu ya. Adi, ada hate comments dari netizennya Adi sendiri, silakan dibaca. Adi Sidirja. Sidirja siapa? Kebanyakan ngurusi urusan orang, urus aja diri sendiri, capek deh. Apa komentar kamu? 25, 8, Iya. 26. Nggak usah dibacain tanggalnya. Enggak, aku pasti tahu ini konten, berarti konten kalau aku suka nyinyir-nyinyir itu. Oh. Itu kayaknya. Apa komentar kamu tentang hate konten comments ini? nyinyirmu. Itu cuman konten, cuman POV. Kalau seandainya kan kita tuh lagi duduk-duduk di depan rumah, ada anak tetangga lewat, bajunya seksi kali sih, kayak gitu-gitu, yang gitu-gitu buat konten yang kayak gitu. Ini pasti ngomentari itu, jadi Konten. Ya udahlah ya. ya udahlah ya netizen ya, Iya, lakukanlah kerjaanmu. Buat Mbak Nunung silakan nih, Mam. Serius, nanya itu suaminya kerja nggak sih? Nggak. Salah? Nggak. Kalau suamiku kerja malah aku nanti nggak ada yang ngurusin. Iya, karena suaminya Mbak Nunung pekerjaannya ngurusin Mbak Mbak Nunung. Nunung, Nggak kerja, manajernya iya, juga. nggak kerja. Ini Karena bagus memang lah, I awalnya love kan it. manajer kan, I like manajernya it. Iya. Iya, Tapi bagus masih kan. jadi manajer. Iya masih ngurusin dong. kerjaan Ya juga. udah. Oke, lanjut buat Adis. Ini ada gini loh Di ya. Kamu pernah kerja bareng dengan 3 perempuan ini. Siapa yang menurut kamu paling beda antara image di sosial media versus aslinya? Anya Geraldine, Marshanda, Wika Salim. Wika Salim. Wika Salim itu aku manggilnya ibu. Wika Salim itu aku pikir dia itu jauh gitu, karena dulu sempat di daerah itu dia jadi bintang tamu di satu konser. Aku tuh sempat wah jauh gitu ngelihat dia itu. Ternyata waktu syuting bareng, udah kita ya kita sebelahan bareng, kita di belakang kita waktu mau red carpet kita foto dulu gitu-gitu, yang ternyata orangnya sehangat itu gitu Oh, loh. tadinya kamu pikir dia terlalu high gitu. Terlalu high, tinggi. terlalu jauh untuk disentuh gitu. Dan ternyata banyak teman-temannya dia, temanku juga gitu. Jadi ya udah ngeblend jadinya gitu. Coba ketika itu kamu nontonnya Dave Hendrik, pasti jauh banget. Tapi semuanya beda-beda sih, maksudnya kayak Marshanda yang aku rata-rata gitu. Marsanda baik, anaknya Iya, baik. maksudnya aku pikir susah disentuh, ternyata yang ngakak bareng. Aku kira Marshanda ini kayak introvert, diem gitu. Ternyata musik kita sama, ngobrol kita sama, Iya. centil-centilan di lokasi Kembrapiak sama orangnya. gitu. Oke. Gitu. Lalu ada artikel buat Mami Nunung Apa ya. ini? Artikelnya bilang gini, sudah tak tinggal di kosan, Nunung resmi tempati rumah baru. Pengen Kece. tahu nih, boleh nggak sih di-spill itu kado dari siapa rumahnya katanya begitu? Ya kado dari orang baik lah. Oke. Kado dari orang baik. Jadi orang penggemar Mbak Nunung yang tergerak hatinya untuk kasih kado. Iya Hadiah. pasti mereka juga bukan orang sembarangan ya. Ya orang ngasih rumah itu kan Iya. kayak enggak banget deh ngasih rumah, dan semua perabotannya juga ya nggak kaleng-kaleng ya, perabotannya itu cuman masuk orang tok gitu. Ya Allah, ini mimpi apa lagi aku nih gitu kan. Aku sehabis titik terendah aku doa, aku sendiri, ya Allah masih bisakah saya punya rumah di Jakarta. Aku
aku minta ya Allah agar aku masih bisa punya rumah di Jakarta. Tiba-tiba ya itu lagi. Keren. Tapi Baik. rumah ini Mam ada keterikatan, maksudnya pekerjaan kontrak atau milik sepenuhnya buat Mam? Milik sepenuhnya. Oh iya, Mam. Milik sepenuhnya. Kemarin sudah tanda tangan Keren, balik keren. nama. Udah tanda tangan di Udah. sertifikat di balik nama. Udah atas nama Mami. Iya, udah Wow, atas nama. keren. Emang orang baik, upahnya baik ya Mam. Amin. ya. Oke, nah kita mau lihat nih tanggapan dari Adi ya tentang video ini. Oh. Ini yang posting kamu? Oh. Ini kayak momennya apa? Di video itu kamu menangis, di sini juga kamu menangis. Waduh, apa itu 3 hari sebelum Lebaran. Aku tuh kangen sama kedua almarhum orang tuaku. Iya. Dan dulu itu mama itu selalu nonton zaman itu Mamma Mia yang waktu itu. Dan aku tuh makannya banyak. Jangan makan banyak, badanmu besar nanti kayak Ivan Gunawan kamu katanya gitu. Gitu. Dia suka sama Ivan Gunawan, dia ngefans gitu. Dan itu sering dibilang kayak gitu. Dan sekarang aku dipeluk dia gitu loh. Aku dipeluk dia, aku dinasihatin dia. Aku disayang sama dia gitu. Itu kayak mimpi yang jadi kenyataan Kadep. Mam. Ya, tapi memang Ivan Gunawan tuh sangat luar biasa. Apa yang dikatakan menjadi lilin terang buat banyak orang tuh luar biasa, termasuk aku ya. Punya peran yang sangat luar biasa. Aku bisa berada sampai dengan saat ini tuh ada juga, maksudnya di dunia entertainment ya, campur tangan dari Ivan Gunawan membukakan pintu yang banyak buat aku sih. Luar biasa ibu itu. Oke, kembali kita langsung, sampai nangis dia. Mbak Nunung, iya yuk next. Mam, kalau jadi content creator sekarang ini nih lebih memikirkan views. Kalau views itu kan artinya untuk jadi terkenal, atau lebih mau memanfaatkan engagement supaya dapat duit? Supaya dapat duit. Iya. Karena udah Poin ya, Mam, terkenal. ya. Karena udah terkenal. Ya ngapain ya udah ya kalau terkenal kan sudah mengalami dulu masa. Benar. Ya, orang Sampai juga sekarang dong. Ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi lebih ke nyari duit aja. Pokoknya Iya. sekarang itu nyari duit. Iya. Mau nge-lab cari duit, mau apa Iya. nyari duit, mau dikatain apa aja pret. Benar. Tadi Mami cerita loh, nge-live dia pernah 2 jam dapat 70 juta. Keren loh. Best. Belum potong pajak dan potong komisi dari yang punya lapak. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke permainan ya, tebak sosok artis. Jadi kita bagi 2 tim, Adi sama aku, Mbak Nunung sama kamu. Kamu ngambil, kamu peragain, kita nebak. Yuk. Oh gitu, ya wes. Yuk. Lu? Nanti gantian dong satu-satu Oke, baik. ya. Artis ini aduh. Lihat muka Mbak Nunung udah bingung. Mukanya Mbak Nunung udah bingung. Apa Dulu sih terkenal lu? banget jadi setan di Ancol. Ya elah. Dulu, cowok tapi ya. Oh cowok, Uzi sama. Langsung. Kayaknya tahu semua ya, Ancol itu pasti udah Kak Oji. Aku ya. Aku memberikan clue atau memperagakan untuk Adi. Oh gampang. Dibantu ya. Prok jadi apa? Pak Tarno. Oke, Adi sekarang buat Oke. game. Ini idolaku. Idola mau Wendy Cagur, Bentar. Irfan Hakim, Bentar. Rafli Ahmad, Bisa, belum bentar Kak Dev. Rina Nose, Ivan Gunawan, Ruben Onsu. Bukan. Dela. Mana jus saya, mana jus saya? Siapa begitu kayak Jus, mana jus saya? Saya sudah haus untuk biar jangan keriput. Mana jus saya? Bella Safira, Sikit lagi ada Hadid. Bellanya. Bella Espransli. Enggak. Bella Dari M. Rotan. Bella Meriam Belina. Meriam Belina. Apa nyari jus
itu apa sih? Iya, dia ada sinetron dia gitu. Oh, Mana minum. Jus saya mana jus saya. oh, kurang bergaul loh aku nih. Mami Nunung ke siapa? Itu sih. Iya, zaman dulu. Mami Nunung ke aku. Impersonate. Gila. Kamu iya ini kurang ajar banget ya kamu. Ini aku lagi makan. Ih, gila. Oh, Aduh, siapa sih? Cewek Dicoba cowok. dong, dicoba. Jawab, Cewek. jawab. Bang lu siapa? Siapa? Hah? Debbie Sartian. Aduh siapa sih? Di. ABC. Gila. Ya ampun. Lagunya dong. Lagunya nggak tahu loh. Aku lagunya gimana, coba nyanyiin lagu. No comment, itu sih. Oh, Bunda Korla. Oke, terima kasih banyak Mami. Adi terima kasih. Kak Dev. Sudah Kak Dev. Kak Dev, gue dipanggilnya Kak Dev Lolo. Kak Meriam. Iya, terima kasih main lagi ya ke sini ya. Terima kasih. Terima Pemirsa kasih. sekalian, terima kasih untuk kebersamaan selama 1 jam. Thank you for watching. Kita kembali setiap Sabtu dan Minggu jam 11.30 hanya di Trans TV milik kita bersama. Sampai minggu depan. Bye.